Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dan pengetahuan dalam sistem paket. Konsep sistem pakar, menurut Turban yang namanya sering disebut-sebut sebagai ahli sistem pakar dunia di dalam bukunya, Turban mengatakan bahwa sistem pakar atau expert system adalah salah satu cabang dari AI atau Artificial Intelligence khusus untuk penyelesaian masalah tingkat manusia yang pakar. Sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang terekam dalam komputer untuk memecahkan persoalan yang biasanya memerlukan keahlian manusia. Sedangkan AI itu sendiri atau yang disebut juga kecerdasan buatan adalah tingkah laku mesin yang jika dilakukan oleh manusia akan disebut cerdas. A. Konsep dasar. Konsep dasar sistem pakar yaitu pengguna menyampaikan fakta atau informasi untuk sistem pakar dan kemudian menerima saran dari pakar atau jawaban ahlinya. Bagian dalam sistem pakar terdiri dari dua komponen utama, yaitu knowledge base yang berisi knowledge dan mesin inferensi yang menggambarkan kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan respon dari sistem pakar atas permintaan pengguna. Next. B. Keunggulan dan keuntungan menggunakan sistem pakar. Terdapat beberapa keunggulan sistem pakar yang kita dapatkan jika kita menggunakannya, yaitu satu, menghimpun data dalam jumlah yang sangat besar. Dua, menyampaikan data tersebut untuk jangka waktu yang panjang dalam suatu bentuk tertentu. Tiga, mengerjakan perhitungan secara cepat dan tepat dan tanpa jemu mencari kembali data yang tersimpan dengan kecepatan tinggi. Next. Sedangkan keuntungan bila menggunakan sistem pakar diantaranya adalah satu, menjadikan pengetahuan dan nasihat lebih mudah didapat. Dua, meningkatkan output dan produktivitas. Tiga, meningkatkan penyelesaian masalah menerusi paduan pakar, penerangan, dan sistem pakar khas. 4. Meningkatkan reliabilitas. 5. Memberikan respon atau jawaban yang cepat. 6. Merupakan panduan yang intelijen atau cerdas. 7. Dapat bekerja dalam informasi yang kurang lengkap dan mengandung ketidakpastian. 8. Intelijen database atau basis data cerdas, bahwa sistem pakar dapat digunakan untuk mengakses basis data dengan cara cerdas. Next. Jenis-jenis sistem pakar. Menurut Stauggart 1987, suatu sistem pakar disusun oleh 3 modul utama, yaitu satu, modul penerimaan pengetahuan atau knowledge acquisition mode. Sistem berada pada modul ini pada saat ia menerima pengetahuan dari pakar. Proses mengumpulkan pengetahuan yang akan digunakan untuk pengembangan sistem dilakukan dengan bantuan knowledge engineer. Peran knowledge engineer adalah sebagai penghubung antara suatu sistem pakar dengan pakarnya. 2. Modul konsultasi atau consultation mode. Pada saat sistem berada pada posisi memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh user, sistem pakar berada dalam modul konsultasi. Pada modul ini, user berinteraksi dengan sistem dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem. 3. Modul penjelasan atau explanation mode.
Modul ini menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh sistem atau bagaimana suatu keputusan dapat diperoleh. Next. Jenis-jenis sistem pakar. 1. Interpretasi atau menghasilkan deskripsi situasi berdasarkan data sensor. 2. Prediksi, memperkirakan akibat yang mungkin dari situasi yang diberikan. 3. Diagnosis, menyimpulkan kesalahan sistem berdasarkan gejala atau simptoms. 4. Desain, menyusun objek-objek berdasarkan kendala. 5. Planning, merencanakan tindakan. 6. Monitoring, membandingkan hasil pengamatan dengan proses perencanaan. 7. Debugging, menentukan penyelesaian dari kesalahan sistem. 8. Reparasi, melaksanakan rencana perbaikan. 9. Instruction, diagnosis, debugging, dan reparasi kelakuan pelajar. 10. Kontrol, diagnosis, debugging, dan reparasi kelakuan sistem. Next. Masalah dan pengetahuan dalam sistem pakar. A. Sistem perantaian maju atau forward chaining system. Pada sistem perantaian maju, fakta-fakta dalam sistem disimpan dalam memori kerja dan secara kontinu diperbarui. Aturan dalam sistem mempresentasikan aksi-aksi yang harus diambil apabila terdapat suatu kondisi, khusus pada item-item dalam memori kerja. Sering disebut aturan kondisi aksi. Kondisi biasanya berupa pola yang cocok dengan item yang ada di dalam memori kerja. Sementara aksi biasanya berupa penambahan atau penghapusan item dalam memori kerja. Next. Aktivitas sistem dilakukan berdasarkan siklus mengenal beraksi atau recognized action. Mula-mula sistem mencari semua aturan yang kondisinya terdapat di memori kerja. Kemudian memilih salah satunya dan menjalankan aksi yang bersesuaian dengan aturan tersebut. Pemilihan aturan yang akan dijalankan atau fire berdasarkan strategi tetap yang disebut strategi penyelesaian konflik. Aksi tersebut menghasilkan memori kerja baru dan siklus diulangi lagi sampai tidak ada aturan yang dapat dipicu atau fire atau goal tujuan yang dikehendaki sudah terpenuhi. Sebagai contoh, lihat pada sekumpulan aturan sederhana berikut. Di sini kita memakai kata yang diawali huruf kapital untuk menyatakan suatu variabel. Pada sistem lain, mungkin dipakai cara lain, misalnya menggunakan awalan tanda tanya atau seperti tanda yang di sini. Next. B. Strategi penyelesaian konflik atau conflict resolution strategy. Strategi penyelesaian konflik dilakukan untuk memilih aturan yang akan diterapkan. Apabila terdapat lebih dari satu aturan yang cocok dengan fakta yang terdapat dalam memori kerja, di antaranya adalah 1. No duplication. Jangan memicu sebuah aturan 2 kali menggunakan fakta atau data yang sama, agar tidak ada fakta yang ditambahkan ke memori kerja lebih dari sekali. 2. Resensi. Pilih aturan yang menggunakan fakta yang paling baru dalam memori kerja. Hal ini akan membuat sistem dapat melakukan penalaran dengan mengikuti rantai tunggal ketimbang selalu menarik kesimpulan baru menggunakan fakta lama. Next. Tiga spesifikasi picu aturan dengan fakta prakondisi yang lebih spesifik atau khusus. Sebelum aturan yang menggunakan prakondisi lebih umum, contohnya jika kita mempunyai aturan, jika burung X, maka tambah dapat terbang X.
Dan jika burung X dan penguin X, maka tambah dapat berenang X. Serta fakta bahwa Tweety adalah seekor penguin, maka lebih baik memicu aturan kedua dan menarik kesimpulan bahwa Tweety dapat berenang. 4. Operation priority. Pilih aturan dengan prioritas yang lebih tinggi. Misalnya ada fakta bertemu kambing, ternak kambing, dan bertemu macan, dan binatang buas macan. Serta dua aturan, jika bertemu X dan ternak X, maka tambah memberi makan X. Dan jika bertemu X dan binatang buas X, maka tambah melarikan diri. Maka kita akan memilih aturan kedua karena lebih tinggi prioritasnya. Next. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.